Besok aku pulang ke kampung. Sayang, tolong jangan pergi. Kenapa aku mimpi tentang malam itu 3 tahun lalu? Pasti karena terlalu lama tidak berhubungan. Perlu bersenang-senang. Yue, carikan aku beberapa pria. Kamu capek karena pemotretan majalah. Kenapa tiba-tiba ingin pria? Kesepian melanda. Sayang, kamu akhirnya sudah lepas dari pria escort 19 tahun itu? Lama juga kamu. Dia membuatmu sangat paranoid. Kamu langsung kaget saat disentuh. Kupikir kamu akan jadi biarawan selamanya. Ayo kita pergi dan bersenang-senang. Tuan Muda Lu, kamu datang untuk bersenang-senang atau jadi biksu? Kalau tidak ada yang berhasil, aku akan carikan kamu beberapa wanita cantik untuk menghangatkan suasana. Baiklah. Tuan Lu, lihat, ada seorang dewi. Ruan. Sempurna sekali. Di mana? Tunjukkan. Sayang, sayang, ayo dekatlah padaku. Ayo, cepat. Kenapa kau lari? Akhirnya kita ketemu cowok ganteng ini. Kalau kau nggak mau dia, aku yang mau. Ganteng apanya? Ingat nggak escort pria berumur 19 tahun yang kubicarakan? Itu dia. Ngerti, ayo pergi. Sayang, kenapa kau terus menghindar? Kenapa kau dulu menghilang begitu saja? Apa aku kurang baik? Aku cuma iseng aja. Langsung pergi setelah selesai. Cuman iseng? Betul. Lucie? 100.000 yuan. Sekarang kita sudah selesai. Jangan ada lain kali. Jangan ada lain kali? Tapi akan ada banyak kali. Oh, kelihatan senang sekali. Ketemu cewek yang kau suka? Aku dapat sugar mom. Siapa yang sanggup menampungmu? Harganya berapa? 100.000 yuan. 100.000 yuan. Gila, bener-bener gila.
Dunia ini sudah gila semua. Tuan muda lu yang terhormat, CEO grup Citian. Kamu ditampung orang cuma 100.000 yuan. Tuan muda lu, wanita yang menampungmu itu, siapa sebenarnya dia? Kamu pernah bertemu dengannya? Kecantikan Mbak Dewi itu. Sepertinya mulai sekarang nggak bisa main ke klub lagi. Sudahlah. Syuting iklan mulai malam ini. Kerjaan yang utama. Dip, weh. Bos Lee. Nona Chen, syutingnya luar biasa sekali. Seperti kecantikan Cheongsam dari lukisan turun ke dunia nyata. Hanya saja, konsep iklan hari ini memang brilian, tapi kurang pemicu. Pemicu. Pemicunya... Bagaimana kalau ditambah adegan naik motor pakai Cheongsam? Ide yang brilian. Cukup inovatif. Ini perpaduan tradisi dan keliarannya. Pasti bikin heboh. Nona Chen, tunggu sebentar. Aku akan cari tahu siapa pemilik motor itu. Tanya siapa pemilik motor itu. Motornya punyaku. Aku pinjamkan untuk syuting. Tapi, aku punya satu syarat. Sebutkan. Aku ingin syuting bersamanya. Maaf. Aku tidak bisa berfoto dengan orang asing. Ruan. Apakah itu karena kamu tidak bisa? Atau karena kamu tidak berani? Sayang. Aku ingat dulu kamu suka naik motor bersamaku dan... Terus bicara dan aku akan bungkam kamu. Jadi haruskah kita ambil satu? Sayang, aku sangat merindukanmu. Sayang, kamu ingat tidak 3 tahun lalu kita melakukan pose yang persis ini? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Senyum untukku. Sayang, aku sangat merindukanmu sampai tulangku sakit. Sentuh aku. Cut, ini sempurna. Cowok ganteng. Gak bisa berpaling. Sampai segitunya kamu suka dia? Perlu aku bantu kamu? Boleh.
Ngapain ngundang dia? Ruan, bukannya kamu butuh asisten? Dia cocok banget. Nggak sadar ya kamu nggak nolak kalau dia nyentuh. Haha, mungkin aku udah sembuh. Atau dia obatnya? Nggak mungkin, jangan ngaco. Kita jalanin aja, aku agenmu. Aku yang putusin. Aku mau merokok dulu. Wah, Ruan, ketemu juga di sini. Apa ini? Akhirnya kamu punya koneksi buat makan di tempat mewah kayak Tianhuan? Urusan lu. Ruan, setelah bertahun-tahun, kamu masih sensitif banget. Nggak heran kamu tetap nggak maju-maju sebagai selebriti kelas Terry. Ayah malu sampai nggak mau sebut namamu. Malu? Kalau soal rasa malu, kamu juaranya. Anak haram dari selir. Chen Ruan, berani-beraninya kau suruh pacar tampanmu menyentuhku? Tanganku, kau mau mematahkan tanganku. Dengarkan baik-baik. Aku bukan pacar tampan. Aku anjingnya. Siapa yang berani menyakitinya akan kugigit sampai mati. Sudah, usir dia. Chen Ruan, kau akan bayar untuk ini. Terima kasih. Sayang, jangan percaya wanita itu. Percayalah padaku. Akan kubuat kau terkenal. Tidak perlu. Jadi orang biasa saja sudah cukup. Tidak peduli. Aku peduli. Apa yang kau suka, apapun yang kau inginkan, akan kudapatkan untukmu. Lepaskan aku. Sayang, jangan tinggalkan aku. Kumohon, teruskan. Tanpa batas. Main saja denganku. Lepaskan aku. Lepasin aku. 3, 2. Sayang, Jangan ikut-ikut aku. dasar kejam. Semuanya keluar. Tuan Muda Lu. Hubungi media nasional terkemuka untuk mempromosikan kampanye iklan baru Chen Ruan. Jangkau merek-merek mewah untuk mendapatkan endorsement-nya. Baik, Tuan Muda Lu. Bubar. Pantas saja setelah bertahun-tahun, kau tetap saja orang tak dikenal kelas bawah. Sayang. Semoga kau suka kejutan dariku untukmu. Tidur lagi. Berkat si brengsek kecil itu. Tolong. Lanjutkan. Tanpa batas. Cuma main-main denganku. Halo? Ruan, kau sudah pulang? Sudah semalaman. Baru sadar sekarang. Itu tidak penting. Cek online sekarang. Kau lagi trending. Apa? Cenderuan mencium orang asing. Gak mungkin. Aku sengaja ambil iklan kecil untuk syuting. Gimana bisa viral? Gak tahu. Semua brand sudah hire kamu untuk iklan mereka.
Kamu masuk top 3 trending, dan follower kamu naik dari 1.000 ke lebih dari 800.000. Ruan, selesaikan ini sekarang. Kalau kamu benar-benar blow up, nenekmu bakal marah besar. Kalau gitu bantu aku suppress hype ini sebelum terlambat. Kalau dia tahu, aku bakal mati. Aku doomed. Dia datang untuk darah. Aku pergi. Nenek, Ada apa dengan iklan online itu? biar aku jelasin nenek. Aku nggak mau denger. Nenek, Aku nggak pernah mau kamu masuk showbiz. Kamu janji. Kamu akan tetap low-key, makanya aku izinkan. Sudah berapa tahun? Kamu sudah lupa. Bagaimana ibu kamu mati di industri ini? nenek. Nenek, tenang, duduk dulu. Ruan, keluar dari entertainment sekarang. Tapi nenek, jangan panik. Iklan itu cuma gigs random. Trendingnya itu benar-benar unexpected. Cuman kerjaan random. Kamu nggak bohong. Mhm. Lalu cowok di iklan itu, dia juga random? Oh itu bukan. Dia memang hasil dari skill ranjangku yang beneran. Itu dia dari biro iklan. Nenek, jangan khawatir. Aku sudah mengatasinya. Yue, tim PR yang kamu sewa, apa mereka benar-benar kompeten? Sudah 3 hari, masih trending di 3 besar. Wah, mereka ahli dalam meredakan tren. Kalau bukan karena mereka menekan ketenaranmu, dengan wajahmu kamu sudah meledak bertahun-tahun lalu. Tapi kali ini tidak akan mereda. Ruan, apa kamu bersinggungan dengan investor besar? Badai viral ini sangat gigih dan menakutkan. Sepertinya ada yang mengalirkan sumber daya tak terbatas untuk mempromosikanmu. Aku cari traktor online dan hasil teratas. Tetap kamu. Cari tahu siapa dalangnya. Oke. Begitu ketemu, aku akan bikin hidupnya sengsara. Cukup merenung. Kudengar S Club dapat sekelompok penari baru yang hot baru-baru ini. Mau pergi melampiaskan stres? Anak-anak baru ini melipat gandakan margin keuntungan klub, Tuan Mudalu. Kamu luar biasa seperti biasa. Hei, bukankah itu gebetanmu mengintip penari lagi? Itu gebetan lo kan? Balik lagi buat cowok-cowok ganteng itu. Ganteng banget sih. Gimana menurut lo? Dia layak nggak dibandingin pacar lo? Jauh banget. Lagi ngapain? Jangan berhenti. Lagi baca naskah. Jangan berhenti, lanjutin. Matikan listrik klubnya. Apa? Matikan, buang para pengawalnya. Kok gelap? Apa yang... Ada apa? Naskahnya bagus nggak? Kamu suka lihat pinggang mereka? Pinggul? Atau kaki-kaki itu? Kurang ajar. Jaga mulutmu di tempat umum.
Sayang, kamu nakal lagi. Aku bisa penuhi semua yang naskah minta. Kalau kamu suka lihat, nanti aku buka baju biar kamu puas. Anak kecil. Punyamu? 3 tahun lalu aku sudah lihat cukup. Sekarang, aku lebih suka yang baru. Baiklah. Pengen yang baru ya? Aku akan puaskan kamu. Astaga, dia benar-benar mau buka baju di depan umum. Kamu lagi apa? Bukannya kamu mau coba sesuatu yang baru? Jadi aku bisa main game yang berbeda. Cukup segar buat kamu. Dia jadi sembrono banget. Gara-gara omonganku. Keluar sekarang juga. Kamu sadar nggak baru aja ngapain? Ya, aku sadar. Aku mau pastiin pacarku cuma pengen aku. Siapa pacar kamu? Sayang, tatap aku, oke? Udah bisa ada yang lihat. Kalau gitu, kita cari tempat sepi. Mau kemana? Lucie, kamu tahu alamatku dari mana? Sayang, semua hal tentangmu aku tahu semuanya. Lucie. Lucie. Lucie, lepaskan aku, Lucie. Tidak. Kamu mau apa? Lucie, kamu mau apa? Sayang, kamu terlalu liar. Aku harus mengikatmu lebih erat. Setan itu. Sayang, kamu sudah bangun? Aku sudah siapkan sarapan untukmu. Makan selagi masih hangat. Anak kecil ini. Semalam kelaparan banget. Sekarang jadi penurut. Sudahlah, bukan aku yang maksa. Anggap saja sebagai hiburan. Kamu yang masak ini? Iya. Dulu kamu nggak pernah suka sarapan, jadi aku khusus belajar masak. Coba dulu. Gimana rasanya? Enak.
Ruan, darurat. Lumayan. Adik ini cukup serba bisa. Aku tunjuk dia sebagai asistenmu. Masuk akal? Katakan. Apa yang darurat? Ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar buruk dulu. Kaluya Jewelry mau kamu jadi endorser koleksi terbaru mereka. Aku sempat mau menolak. Tapi bos bilang kamu sudah menolak 10 endorsement. Kaluya itu brand internasional. Kalau terus ditolak, karirmu bisa dibekukan. Lalu kabar baiknya? Yang jadi spokesperson Kaluya awalnya seharusnya Chen Beibei. Ambil ini. Sponsorship ini tidak bisa ditawar. Chen Beibei pasti bakal marah-marah. Chen Ruan si brengsek itu. Aku kerja keras untuk mendapatkan sponsorship Kaluya. Dan dia langsung merebutnya. Sudah, berhenti menghancurkan barang. Aku akan telepon si brengsek itu sekarang dan suruh dia kembalikan sponsorshipmu. Sponsorship itu memang hakku tanpa dia kasih. Jangan ikut campur. Besok aku akan membuatnya sadar. Berani mengambil hakku akan membuatnya lihat betapa buruk akibatnya. Sayang, minuman favoritmu untuk meredakan tenggorokanmu. Kamu sangat perhatian. Aku biarkan kamu ngobrol. Aku mau rapikan mobil. Berhenti rekam, turunkan, keluar. Kamu juga berhenti rekam, keluar. Tenaga kamu mana? Mulai menghancurkan, hancurkan semua, lalu serang orang. Apa yang terjadi? Kenapa Chen Beibei tiba-tiba mengacaukan acara ini? Ada yang bikin dia marah? Dia datang untukmu. Chen Ruan, gimana rasanya? Kau curi endorsementku maka ku balas dengan upacara perdana yang spektakuler. Kejutan. Kejutan? Cuma segitu kemampuanmu? Kalau begitu. Baik, kau yang minta. Kalau aku tidak menjatuhkanmu hari ini, besok namaku kubalik. Kalian minggir sana. Kalau tidak pergi sekarang, lupakan saja kerja di industri ini. Jangan pergi, tetap di sini. Tidak pergi, tunggu di sini untuk mati. Itu Chen Beibei, putri pewaris grup Chen. Kau sakiti dia, jangan kami terseret. Keluar sekarang. Minggir. Dia datang untuk menghancurkanmu. Setelah kejadian ini, siapa yang berani kerja dengan kita? Nah, lihat keadaan sekarang. Di dunia hiburan ini, aku bisa menghancurkanmu semudah menginjak serangga. Sudah selesai monolognya? Cuma itu yang kamu punya, berani menantang aku? Anak perempuan tidak sah, berpura-pura sebagai pewaris keluarga Chen, berjalan-jalan seperti bangsawan. Siapa yang memberi kamu keberanian? Status sosialmu? Koneksi hiburanmu? Semua bekas saya. Terus berbuat seperti ini. Dan saya akan pastikan kamu jadi pengemis. Kamu anak kecil? Kamu 2 orang otak mati, ambil dia sekarang. Jangan maju, jangan mendekat. Lari, Ruan, sekarang. Jangan khawatir, tidak serius. Semua baik-baik saja. Hari-hari kamu sudah terhitung, ambil dia sekarang, cacat wajahnya. Ruan, itu garis saya. Kamu idiot tidak berguna. Sekarang, ambilkan saya 10 orang di sini. Segera.
Tunggu saja, saya akan membuat kamu keluar merangkak. Dengan lututmu. Oh bener? Saya curiga yang merangkak pergi bukan saya. Hentikan mereka. Sayang, kamu baik-baik. Ruan baik-baik saja. Untung kamu datang tepat waktu. Benar-benar tepat waktu. Dalam waktu yang singkat, kamu bisa menyewa bodyguard profesional seperti ini. Aku yakin uang saja tidak bisa melakukan ini. Hei sayang, cepat putuskan bagaimana menghadapi mereka. 10 tamparan masing-masing, lalu buang mereka keluar. Chen Ruan, kamu akan membayar untuk ini. Hei, tambahkan 10 lagi untuknya. Chen Ruan. Ada apa di sini? Tim film semua sudah pergi. Kita harus menyerahkan besok. Jika film Kaluya tidak dikirimkan, kita akan bertanggung jawab. Maksud kamu kalau kita syuting hari ini bisa? Hei, dalam 3 menit carikan aku tim film di sini. 3 menit. Tim film? Ya. Bocah, kamu tidak hanya mengambil tim kelas 3, kan? Sayang. Kamu percaya aku? Aku percaya kamu sekali ini. Hah? Ruan, kamu benar-benar percaya dia? 3 menit. Mereka sudah datang? Tuan Muda Lu, Aku bermimpi? Bukankah ini tim yang baru saja menang patung emas Ausde, tim legendaris itu? Ayo mulai. action! Dalam 5 menit, kamu mendapatkan bodyguard profesional. 3 menit, kamu menyewa tim syuting kelas atas. Ini mungkin tidaklah sesuatu yang seorang model bisa lakukan. Lucie, kamu siapa sebenarnya? Sayang, kamu duluan aja, nanti setelah syuting aku jelasin. Oh iya Ruan, udah deh. Jangan meributin baju zirah kakakmu. Fokus sama syutingnya, cepetan dandan ulang. Cepetan. Bukan aku. Kita coba pose lain yuk. Oke, siap kerja bagus semuanya. Ruan jepretannya keren banget, Kaluya bakal terpana. Siapa tahu bisa aja malah ikut kompetisi award internasional. Ngomong-ngomong jaga mata buat. Lucie, ikut aku. Mulai ngomong. Tentang apa? Pura-pura nggak tahu ya. Status trendingku belakangan ini, kenapa nggak turun-turun juga? Kamu yang mengatur di belakang layar. Sampai jadi model segala. Jujur aja. Kamu siapa sih sebenarnya? Atau kasih aku ciuman, nanti aku kasih tahu. Mimpi kali. Suka-suka kamu deh, antar kita pulang.
Ada apa? Ada yang ngehalangin. Datangnya cepet banget ya. Chen Ruan turun sini. Ada perlu apa? Ayah. Bei Bei benar tentangmu. Kamu benar-benar memelihara gigolo. Kemana-mana bersamanya. Kamu tidak punya malu. Aku punya. Dulu saat kau bawa selingkuhanmu langsung ke rumah kami, aku tidak melihatmu peduli pada rasa malu. Sekarang kau mau aku punya rasa malu? Pantaskah kau? Dasar kurang ajar. Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Di mana sopan santunmu? Sopan santun? Itu. 8 tahun lalu saat kau usir aku sudah hilang. Lahir punya ayah tapi tidak dibesarkan oleh ayah. Sopan santun apa yang bisa kumiliki? Kau. Kalau kau berani sentuh dia, kau cari mati. Chen Ruan, kau biarkan gigolo ini memperlakukanku seperti ini? Layak saja. Aku tidak mau buang-buang napas untukmu. Kalau tidak ada urusan lain, pergi. Chen Ruan, jangan lupa kau dan cucu tertua keluarga lu sudah bertunangan. Itu keluarga lu dari Jingbei. Kalau kau dan gigolo ini teruskan urusan kotor ini dan keluarga lu mengetahuinya, kalian berdua tidak akan berakhir baik. Jingbei keluarga lu. Betul. Bahkan anak ganteng ini tahu tentang keluarga lu dari Jingbei. Kau pikir dia mau menyinggung klan elit itu demi kamu? Hentikan sekarang. Lagi pula, perjodohan ini diatur oleh ibumu yang sekarat. Bukankah kau paling peduli padanya? Maukah kau melawan keinginan terakhirnya untuk alasan egois? Diam. Kau tak pantas menyebut ibu. Kau selingkuh dari ibu? Membawa selingkuhanmu pulang sebelum upacara pemakamannya selesai dan langsung pindah ke rumah kami. Beraninya kau bicara tentang dia? Sebut dia lagi dan akan kukirim kau untuk menyusulnya ke liang kubur. Tusuk dia kalau mau. Aku yang akan tanggung semua risikonya. Ruan, tenanglah. Perjodohan dengan lu ini menjamin kenyamananmu seumur hidup. Kenyamanan? Maksudmu kau ingin aku jadi pionmu? Itu tidak benar. Aku tak peduli apa maksudmu. Chen Ruan, mau abu ibumu, lakukan ini untukku. Kunjungi keluarga lu besok, dan akan kukembalikan sisa jenazahnya. Setuju? Aku akan pergi ke keluarga lu. Siapkan barang-barang ibu. Selesai. Anggap saja sudah beres. Lepaskan. Sayang, kamu tidak benar-benar berniat pergi, kan? Ke rumah lu pasti. Mau ikut? Tidak akan menolak tawaran itu. Lucie. Lu. Jangan-jangan kamu adalah ahli waris keluarga lu? Tidak juga. Lalu kenapa kamu cerewet? Sudah, jalan aja. Aku tidak pernah mengaku sebagai penerus keluarga lu. Tetapi aku tidak pernah menolak menjadi bagian dari keluarga lu. Nyonya Chen, kepala keluarga dan tuan muda sedang menunggu di ruang tamu. Silakan lewat sini. Kakek, kita hidup di zaman modern. Perjodohan sudah tidak relevan. Chen Bei Bei tidak istimewa, kakaknya tidak mungkin jauh lebih baik. Dangkal. Kepala keluarga, Nyonya Chen sudah datang. Tolong langsung antar dia masuk. Kakek lu ini sebuah kehormatan.
Jadi ini adalah Nyonya Chen yang terkenal. Aku tidak menyangka akan kecantikan yang mempesona seperti ini. Dibandingkan dengan kamu, Chen Beibei tidak sebanding. Terima kasih, tetapi penampilanmu hanya bisa diterima. Kamu terlihat cuma lumayan. Hei, Chen Ruan, jangan cuma berdiri di sana, duduklah. Sini, sini. Chen Ruan, kamu dan ibumu sangat mirip. Sayang sekali, Darling Ling. Meninggal terlalu cepat. Kalau tidak, dia pasti senang sekali melihatmu secantik ini sekarang. Kamu berlebihan. Ah, masa sih? Nggak berlebihan kok. Kata-kata kakek itu murni kebenaran. Nona Chen, kamu cantiknya harus lebih sering bersosialisasi. Aku mengadakan pesta yacht akhir pekan ini. Mau ikut? Dia nggak tertarik. Mainan favoritnya adalah aku. Lucie, Omong kosong apa lagi yang kamu keluarkan? Anak haram yang gelap, siapa yang izinkan kamu masuk rumah lu? jadi Lucie benar-benar keluarga lu. Itulah kenyataannya. Favoritnya adalah aku. Jangan ngomong sembarangan. Sayang, beraninya kamu menyangkal apa yang sudah kamu lakukan? Chen Ruan, kamu kenal Cie? Oh, kami. Bukan hanya saling kenal. Sayang, jika kamu ingin menikah masuk keluarga Lu melalui pernikahan, mengapa tidak memilih aku saja? Kita berdua adalah cucu, tidak ada perbedaan nyata. Lu, Cie, kamu tahu tempatmu. Berani mencuri wanitaku, kamu pantas. Chen Ruan selalu milikku. Yang tidak pantas adalah kamu. Ayo pulang. Kalian berdua. Kakek, bagaimana bisa kamu biarkan si brengsek itu berlaku begitu sombong? Dia punya modal untuk bersikap sombong. Dia membangun Citian Group hanya dalam 3 tahun. Bisa kamu? Pergi. Lu, Cie. Bikin keributan di keluarga lu. Maksudmu apa? Seperti yang kukatakan, Dasar kau. Kau tahu nggak masalah apa yang kau timbulkan buatku? kalau aku nggak memperjuangkannya sekarang, orang lain akan mengambil sayang dariku. Sayang. Aku ingin kau tetap menempel padaku selamanya. Tanpa ada jarak di antara kita. Jangan harap. Sayang. Beri aku kesempatan, Nona. Nona. Panggilan itu terdengar begitu jauh. 8 tahun yang lalu, setengah tahun setelah ibu meninggal, aku diusir dari keluarga Chen. Keluar dari keluarga Chen, mulai sekarang kau bukan lagi anakku. Kalau begitu ayah, apakah aku akan menjadi pewaris keluarga Chen yang baru? Tentu saja, Beibei sayang, kau akan menjadi pewaris sejati mulai sekarang. Terima kasih ayah. Ayo kita pergi, anak baik. Hari itu, aku berhenti menjadi pewaris keluarga. Pewaris? Gelar itu sudah lama hilang. Tapi bagiku, kau akan selalu menjadi pewaris sejati. Satu-satunya. Gerakan yang mulus, kawan. Ayo. Waktunya jalan-jalan.
Sekarang gimana? Hei sayang, sentuh aja aku. Dasar nakal. Kenapa? Kayaknya aku mens. Bawa aku pulang cepat. Oke, pegangan yang kuat. Sayang, hangatkan perutmu. Ini bakal bantu. Lumayan nak, kok kamu tahu? Ya tahu aja. Kamu istirahat dulu. Aku buatkan teh jahe gula merah. Aku cuma datang buat ngasih berkas, malah lihat perilaku mesra. Perilaku mesra apa? Dia cuma bersikap baik. Kalau dia nggak nakutin aku, ini nggak bakal terjadi. Ruan, udah jangan pura-pura. Dia baik banget sama kamu. Kenapa kalian nggak jadian aja? Jangan ngaco. Kamu tahu aku nggak bisa. Aku rusak. Aku nggak bisa mencintai siapapun. Kondisimu benar-benar tidak ada cara lain, Dok. Diagnosanya sudah jelas. Kamu mengalami gangguan emosi yang parah. Peluang untuk pulih hampir tidak ada. Kamu telah kehilangan kemampuan untuk mencintai. Aku hanya monster tanpa emosi. Perasaan itu adalah kemewahan bagiku. Sejujurnya, aku harap aku bisa menyukainya. Tapi aku tidak akan pernah bisa. Hei, Cie, ada apa? ulang tahunku 3 hari lagi. Aku akan mengadakan pesta. Ayo kita rayakan. Kamu harus datang. Bawa Chen Ruan ikut. Oke. Ruan, mungkin aku bisa membawamu untuk menemui dokter lain. Tidak perlu. Dokter? Sayang, ada apa? Ada apa dengan kamu? Cuma haidku kali ini sakitnya luar biasa. Yue menyarankan aku ke dokter. Benar. Pas banget ada teh jahe gula merah ini. Cepat minum. Minum selagi masih panas. Sayang, kamu ada waktu 3 hari lagi? Mungkin. Chen Ruan, aku mengirim kamu untuk berdiskusi tentang pernikahan dengan keluarga Lu, tapi kamu malah lari bersama pria sembarangan. Dalam 3 hari, bangket ulang tahun Master Lu, kamu harus datang dan minta maaf dengan baik. Kalau tidak, aku akan menghancurkan abu ibumu. Apalagi rencana buruk ayah sialan ini. Ancaman-ancamannya selalu berarti buruk. Ruan, kamu benar-benar akan pergi? Pasti. Dia sedang memasang jebakan. Aku akan balikan itu ke dia. 3 hari kemudian, tetap di komputer kamu. Aku akan memberimu pertunjukan yang spektakuler. Mama, kamu yakin gadis Chen Ruan itu benar-benar akan muncul hari ini? Ayahmu sudah menghubungi dia. Dia sangat peduli dengan abu ibunya. Hari ini, dia harus datang. Sempurna. Saat dia datang, aku akan pastikan dia kehilangan segalanya. Sabar. Ayo sapa Master Lu dulu. Jangan biarkan ayahmu menunggu. Sudah merasa lebih baik sekarang? Kelihatan bagus. Wow, kalung Chen Bebe adalah koleksi baru MR. Betul, harganya 20 juta. CEO MR bahkan ada di sini. Pasti di sini untuk kepentingan Chen Bebe. Kakek Lu. Selamat ulang tahun, semoga sehat selalu. Di mana si bocah itu? Dia menungguku? Si tua bangka itu tidak sekalipun melihat aku. Ada wanita di sini yang lebih cantik dari aku hari ini. Nona Chen Ruan dan Tuan Lucie sudah datang. Mereka sudah datang.
Chen Ruan benar-benar berani membawa mainannya ke tempat umum. Hah, sebenarnya ini lebih baik nanti aku akan membuat mereka menghadapi eye publik. Selamat ulang tahun. Selamat, baik-baik. Pak Lu selamat ulang tahun. Sudahlah, kamu sudah berusaha keras. Nona, kamu pacaran dengan Ciye atau apa? Tidak mungkin. Dia bos saya. Dasar anak nakal. Jadi itu sebabnya kamu terus menolak bekerja di Lu Corporation, ternyata kamu sedang mencari istri. Istri? Cukup datang ke ruang studi saya. Perlu menanyakan sesuatu. Hah? Aku pergi. Semuanya sudah siap, Chen Beibei. Kamu harus cepat datang. Jangan sia-siakan persiapan saya. Chen Ruan, berani sekali kau membawa mainan lelakimu ke pesta ulang tahun keluarga Lu. Sudah keterlaluan, tapi berpakaian seperti ini. Kalung ini barang murahan beli online ya. Menyedihkan sekali. Minta baik-baik padaku. Dan aku akan pertimbangkan untuk meminjamkan tali anjingku sebagai gantinya. Kau bilang ini sampah? Memangnya bisa apa lagi? Barang ini adalah perhiasan asli. 20 juta. 20 juta. Dicicil 360 kali. Nona Chen, kalau ingatanku benar, cicilanmu sudah telat 8 hari. 8 hari penuh. Kapan tepatnya kau akan melunasinya? Putri Chen perlu mencicil untuk beberapa juta receh? Bodoh soal keuangan itu satu hal, tapi menunggak pembayaran, kau bangsawan gadungan. Chen Ruan, kau yang mengatur semua ini, skema penghinaan ini. Memangnya kenapa kalau iya? Apa aku yang memaksamu untuk beli perhiasan dengan kredit? Atau menunggak pembayaran, topeng kemunafikanmu? Sampah tetaplah sampah. Meski pakai bulu curian, kau takkan pernah jadi angsa. Aku habisi kau. Cukup sudah pertunjukannya. Apa keributan ini? Kakek Lu hakimilah ini. Apa Ruan baik-baik saja? Aku hanya berpikir, di pesta ulang tahunmu Ruan, pakaiannya terlalu sederhana. Jadi aku hanya berkomentar tentang pakaiannya, tapi dia memukulku. Sudahlah. Gadis ini berpakaian sederhana dan elegan. Menurutku baik-baik saja. Pesta ulang tahun tentang ketulusan, bukan tentang bersaing siapa yang berpakaian paling mencolok. Ini adalah perayaan ulang tahunku. Siapapun yang membuat masalah, keluar segera. Nona, keributan ini berlangsung begitu lama, pasti melelahkan. Bawa dia makan sesuatu dan istirahat. Baik. Pertama kali melihat Bapak Lu begitu sopan kepada anak muda. Apa latar belakang mereka? Satu dari keluarga Chen, satu dari keluarga Lu. Ini bukan kebetulan. Ruan, kau akan membayarnya. Hei sayang, apakah kau lupa kondisimu? Sekarang, kau hanya boleh minum jus. Trik licik Chen Beibei belum dilancarkan. Lebih baik aku berhati-hati. Aku bersikeras minum ini.
Sayang, kau mencuri anggurku. Harusnya kau ganti rugi padaku, Ganti rugi seperti apa? misalnya. Rasa bibirmu aku ingin mencicipinya. Berhenti main-main. Ini kan pesta ulang tahun kakekmu. Dia pasti senang. Dia baru saja bertanya padaku kapan kita akan menikah. Berhenti bercanda. Aku serius. Kau tahu, kau sudah melihatku telanjang menyentuh seluruh tubuhku. Sekarang kau enggan bertanggung jawab. Aneh. Kenapa rasanya begitu panas? Sayang, ada apa? Lucia. Sayang, kau baik-baik saja? Lucia, aku merasa tidak enak. Tolong aku. Sayang, kamu sudah diracuni. Tolong aku. Aku kepanasan. Sayang, aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Tidak, sudah terlambat. Biarkan aku antar kamu ke kamarmu. Aku tidak bisa menunggu. Cenruan, aku tahu itu. Kamu terlalu paranoid. Itulah sebabnya aku sengaja mengoleskan racun di cangkir. Begitu kamu menyentuh cangkir itu, racunnya mulai bekerja. Mari kita lihat bagaimana kamu keluar dari situasi ini. Lucia dasar anak nakal. Jangan berani-beraninya pergi. Si imut tetap imut, tidak bisa mengendalikan nafsumu di mana saja. Lucia, jangan pikir hanya karena kakek sedang baik, kamu bisa berbuat semaumu di sini. Pergi dari pandanganku. Cenruan. Beraninya kamu tidur dengan tunanganku. Ruan. Ruan. Hei, kirim obatnya sekarang. Cepat. Lucia. Sentuhanmu terasa luar biasa. Ruan, hentikan ini. Kenapa tidak? Jangan bilang kau tidak mau. Aku mau. Tapi aku ingin kau juga menginginkannya, bukan memanfaatkan keadaan. Ruan, tenang. Ini akan meledak. Sayang, kau yang minta begini. Akan kuperlihatkan pertunjukan hebat untuk kalian semua. Ada yang sadar? Cenruan tidak ada di sini di ruang jamuan lagi. Dia mungkin sudah pergi. Apa masalahnya? Tidak, dia masih di sini. Dia ada di sana. Apa maksudmu? Bapak Lu Anda dengan baik mengundang Cenruan ke jamuan ulang tahun Anda, namun dia tidak tahu berterima kasih. Pertama membuat keributan dan sekarang berhubungan tidak pantas di lantai atas. Chen Beibei, jangan menyebarkan omong kosong. Cenruan bukan gadis yang tidak sopan. Kebenaran akan jelas kalau kita cek di lantai atas. Mari kita lihat sendiri. Baik, mari kita investigasi.
Bapak Lu, aku akan tunjukkan sifat asli Chen Ruan. Chen Ruan. Kakek Lu, aku cuma tidak sengaja minum beberapa gelas dan agak mabuk. Jadi aku pinjam kamar tidur untuk istirahat. Tidak mengganggu siapapun kan? Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Bagaimana mungkin? Racun itu sangat kuat. Bagaimana mungkin Chen Ruan sama sekali tidak terluka? Seperti yang kuduga, dia sedang berpura-pura. Pasti ada pria yang bersembunyi di kamar. Chen Ruan berhenti bersikap polos. Apa orang bisa dapat? Bekas ciuman dari istirahat? Kamu bilang ini bekas ciuman. Itu jelas bekas ciuman. Kecuali kamu yang melakukannya sendiri. Masih berbohong saat ajal menjemput? Aku akan membongkarmu sekarang. Ini tidak mungkin terjadi. Cukup. Mari kita akhiri di sini, semuanya bubar. Ayo, cepat, cepat. Kali ini kamu beruntung. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Mau ngapain lo? Lepasin gue. Kamu pikir lagi ngapain? Gue mau apa gue belum jelasin cukup. Jelas gue pengen ngancurin lo. Chen Ruan, gue salah. Kasih kesempatan lagi, please. Sekarang gue cuma pengen ngancurin lo. Lo kasih makan apa ke gue? Lo kasih kita makan apaan sih? Apa yang gue kasih lo makan? Gue kasih lo sesuatu 10 kali lebih kuat daripada yang lo kasih ke gue. Sayang, nikmatin perjalanannya. Baby. Kamu, jangan dekat-dekat. Tepat. Bingung. Chen Ruan, kamu yang menyakiti saudara perempuan saya, membuatnya seperti ini? Keluar dari sini. Jauh dariku. Lepaskan. Hei, itu kaki saya. Aduh,
Hentikan itu. Ini kaki saya. Pak Lu tua, ini. Siram mereka. Biarkan mereka tenangkan kepala mereka. Bei. Itu Chen Ruan, dia menyakitiku. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Diri sendiri yang menyebabkan tak ada yang tersisa. Berani kamu berencana melawan saya, aku akan. Bocah kecil, berani kamu memukul saya? Kakek buang dia keluar. Kamu yang harus pergi. Keluarga lu selalu memihak yang mampu. Lucia, dia juga cucu saya. Jika kamu terus mempermalukan kami, aku akan membuatnya meneruskan keluarga. Bocah tampan ini. Ternyata seorang Lu. Wah, kakek lu ternyata mengakui secara terbuka identitasmu. Aku tidak peduli dengan keluarga lu. Yang kuperhatikan cuma, apa kamu bahagia? Senang. Kalau gitu ayo pergi. Gimana, desainer hebat? Penampilanku di pesta itu sudah memuaskanmu? Cukup mengesankan. Kalau gitu, desainkan lagi untukku untuk koleksi barumu. Perhiasan yang kamu desain waktu itu langsung ludes setelah diluncurkan. Halo? Halo? Sinyalku jelek banget di sini. Aku tutup telepon dulu ya. Kamu pemain tak berperasaan. Dapat yang diinginkan, langsung buang aku. Hei kamu. Siapa yang kamu tipu sekarang? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku dengar semuanya. Kamu itu pemakai yang buang orang setelah puas. Itu kan perempuan, makasih. Wanita pun enggak kamu lepasin. Nah, biar aku ganti rugi. Sudah selesai. Sekarang senang? Terus masih belum puas? Bagaimana kalau kita selesaikan yang tadi kita mulai? Gimana? Masih mau coba-coba mimpi kali? Dengar ya, bawa aku pulang sekarang. Ya, putriku. Sayang, perlu aku antar pulang? Jangan harap, ayo pergi. Selalu saja meninggalkan barang. Yue, lagi ngapain? Mau ngapain lagi, nonton aja dramanya. Kamu ada di semua 10 besar trending, salah gua, dan kakak kesayanganmu. Coba lihat ini. Chen Ruan bongkar Chen Beibei di depan umum karena beli perhiasan pakai cicilan. Asisten Chen ternyata anak di luar nikah dari grup Lu. Chen mungkin lagi pacaran sama asistennya. Cewek. Lu mau bikin perang media sosial? Yue, cepetan mikir sesuatu. Gue kerja lembur buat ngeredam ini. Sementara lu terus ngedrop bom online. Tapi, kalau nenek gue denger ini, dia bakal kupas kulit gue hidup-hidup. Gue ada ide. Apaan bilang? Karena lu sama dia udah trending di mana-mana, kenapa nggak pacaran beneran aja? Gue nggak bisa sama dia. Aku tidak bisa bersama dia. Kita tidak bisa bersama. Kenapa? Dia sangat mencintaimu, bahkan jika dia. Karena aku harus fokus pada karier, tahu? Tapi Yue, laki-laki hanya
untuk bersenang-senang. Kalau bosan, mereka hanya untuk menghabiskan waktu. Cinta yang langgeng, lupakan saja. Datanglah, jadi baik. Tahan hype. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kamu yang terbaik. Lanjutkan. Kamu telah kehilangan kemampuan untuk mencintai. Laki-laki hanya untuk bersenang-senang. Kalau bosan, mereka hanya untuk menghabiskan waktu. Cinta yang langgeng, lupakan saja. Hei Tuan Lu, kenapa kamu sendiri? Di mana wanita cantikmu? Kamu bertengkar? Lihat, Chen Ruan itu wanita yang sangat bersemangat. Benar-benar playgirl. Lihat tuh pinggang kecilnya, dan bokong yang sempurna itu. Pria manapun akan terpesona. Lihat wajah terpesona Lu kecil. Dia mungkin ingin mengajaknya jalan-jalan dan memamerkan gerakannya sekarang juga. Bagaimana lagi dia bisa jadi populer semalam? Dia menggunakan penampilannya untuk memikat orang penting. Siapa sih kamu? Kamu. Tuan Muda Lu. Hei, Nona Chen, ada yang salah. Tuan Lu ditangkap. Apa? Dia menolak permintaan jaminanku, tapi dia terluka parah. Lucie. Lucie. Kenapa kamu di sini? Kamu lagi ngapain di sini? Ngebebasin kamu. Ayo bangun, ikut aku. Ada apa? Aku bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Kenapa kita nggak jalan? Nggak mau pergi. Baiklah. Kalau gitu tinggal di sini aja. Hah? Dasar tega banget. Bahkan akting kasihan aku nggak mempan. Lihat, cowok itu ganteng banget. Beneran ganteng sih. Kalau aku punya pacar seganteng ini. Tangannya berdarah. Gimana kalau... Mungkin kita beliin dia obat? Semua orang suka sama aku. Kecuali kamu. Lucia. Mau kemana? Bukankah sudah kukatakan untuk tetap di sini dan jangan macam-macam? Kemarilah, lihat lenganmu. Mau hilang? Duduk. Luka kamu ini mungkin tidak terlihat dalam, tapi cukup luas. Sakit? Sakit. Hati-hati. Atur nada bicaramu.
sayang. Bisa lebih pelan, kamu menyakitiku. Lucie kamu. Chen Ruan, aku memberimu satu kesempatan untuk kehilangan aku. Kamu menyanyiakannya. Baiklah. Tidak ada ciuman lagi. Pergi mandi. Malam ini kamu tidur di kamar tamu. Sayang, aku terluka di sini. Terluka tidak menghentikanku tidur. Hei, bagaimana kalau kamu membantuku? Tanganku seperti ini, aku tidak bisa mandi. Melewatkan 1 hari tidak akan membuatmu jorok. Lengan ini tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Aku tidak bisa tetap kotor selamanya. Sayang, bantu aku, tolong. Baik. Jangan terlalu bersemangat, sayang. Diam. Bentuk tubuhnya sulit ditolak, kan? Lanjutkan, sayang. Sayang, kenapa napasmu berat sekali? Apa kau sedang memikirkan hal-hal nakal? Tidak pernah. Saya teruskan saja mencucinya. Tunggu, sayang. Aku tidak berenang. Kenapa masih pakai celana renang? Halo? Tuan Muda Lu, apakah Darling Chen yang menjemputmu? Iya. Bagus kalau begitu, sangat bagus. Tapi ada satu hal yang tidak kupahami, tidak bisa memahaminya. Dengan kemampuanmu, 3 atau 5 orang saja tidak akan bisa menyentuhmu. Kenapa kali ini kamu bisa tertangkap? Banyak sekali pertanyaannya, terlalu bosan ya. Kalau kamu punya waktu luang, bantu aku jual rumah. Jual rumah? Lalu kamu mau tinggal di mana? Jual saja. Nanti kamu punya tempat numpang tinggal. Cukup, aku tutup teleponnya. Menjual rumah? Dia ini benar-benar licik. Pertama, dia pura-pura jadi korban, membuat orang kasihan padanya, lalu menjual rumahnya dengan lancar membuka jalan untuk numpang tinggal di tempatnya. Licik sekali, benar-benar licik. Apa ini? Ini gigitan nyamuk. Tapi di rumah nggak ada nyamuk. Hei, Ruan, cek topik yang lagi trending. Chen Beibei utang uangku lagi viral di internet. aku lihat itu. Kamu bahkan memblokirnya. Tentu saja, sudah minta lawyer saya kirimkan surat hukum untuk menagih utangnya. Dia sekarang sudah benar-benar terjebak di daftar trending itu.
Endorsement yang dia punya sekarang sepertinya sudah dibatalkan. Utang ke brand ratusan juta. Hei, bagaimana itu? Cukup mengesankan ya? Mainnya bagus. Jadi aku akan traktir kamu makan untuk berterima kasih dengan benar. Makan memang penting. Tetapi kalau kamu benar-benar ingin menunjukkan rasa terima kasih, berikan saja aku lebih banyak draft desain kamu. Oh please, matahari sudah terbit. Kenapa ada orang masih bermimpi? Chen Ruan. Sayang, kalau kamu terus begini tak punya hati, aku akan ungkap identitas rahasia kamu. Jangan, sayang. Sayang? Sayang, kita sudah kenal lama, tetapi kamu belum pernah memanggil aku sayang sekali. Bagaimana kalau... Coba panggil aku baby? Chen Ruan, kamu kenapa? Kamu ada pria bersamamu? Kamu jelaskan dulu dirimu, apa semua ini? Aku yang melakukannya. Tubuhmu pantas menyandang tanda-tanda indah ini. Ayah, kamu harus memperbaikinya sekarang. Semua endorsementku meninggalkanku. Dendanya 500 juta. Bagaimana aku bisa membayarnya? Beraninya kamu minta bantuan. Kamu telah menghancurkan kami. Saham Chen Group terus anjlok setiap hari. Kami akan segera bangkrut. Kami akan kehilangan segalanya. Keruntuhan keluarga Chen ini salahku. Ini salah Chen Ruan. Dia membiusku, berkomplot dengan Zhao Mo. Kehancuran keluarga Chen ini ulahnya. Chen Ruan. Chen Ruan, kembali ke sini segera. Chen Yuan, kembali ke sini sekarang juga. Kenapa aku harus kembali? Beraninya kau bertanya begitu. Kau sudah menghancurkan aku dan keluarga Chen. Kau punya waktu setengah jam untuk kembali ke sini. Bereskan kekacauan ini. Kalau tidak, aku akan menghancurkan Abu dan barang-barang ibumu. Lagi-lagi menggunakan ini untuk melawanku? Jadi kau akan kembali? Ya, aku harus kembali. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengambil Abu dan barang-barang ibuku? Baiklah, aku akan kembali bersamamu. Pasien, fokuslah untuk pulih. Tapi pinjamkan aku beberapa pengawal. Sudah diatur. Chen Yuan seharusnya segera tiba. Selama Abu dan barang-barang ibunya ada di tanganku, dia akan menghabiskan seluruh hidupnya menuruti perintahku. Chen Yuan yang manis itu. Kali ini aku akan menghancurkannya sepenuhnya. Ayah, aku dengar CEO Xu dari grup Daheng menyukai Chen Yuan. Kenapa tidak kita tawarkan dia kepadanya untuk bersenang-senang? Kalau Tuan Xu senang, krisis utang kita akan terselesaikan. Ya. Bagus. Rencana yang brilian. Kabar baik apa? Coba ceritakan padaku. Mau ngapain? Bawa banyak orang juga. Mau cari masalah? Abu ibu nggak mau lagi? Mau dong. Makanya aku datang ambil sendiri. Serahkan. Kamu. Chen Ruan, jangan sok jago. Ini urusan belum selesai. Mau ambil abunya semudah itu? Mimpi. Enggak mau serahin? Baik. Kalau gitu hancurin semua di sini. Abis ini tempatnya dirusak, baru urus orang-orangnya. Ayo, sekarang. Siap. Hei. Kalian ngapain? Berhenti. Suruh mereka berhenti sekarang. Kalau nggak kau hentikan, aku telepon polisi. Silakan. Mari kita lihat apa yang mereka temukan saat menyelidiki hubungan kita. Atau bagaimana dengan grup Chen yang didirikan oleh ibuku. Aku adalah pewaris sah warisan Chen. Dasar kurang ajar, aku habisin kamu. Baby.
Berani-beraninya kau pukul anakku. Mau tambah hukuman dengan senang hati. Pengawal, tahan mereka. Siap. Jangan lepasin aku. Dasar anak durhaka, aku bakal ngajarin kamu. Ini kesempatan terakhirmu. Serahkan barang-barang ibuku. Kau menyerang ayahmu sendiri. Kau tidak akan pernah mendapat abu ibumu di kehidupan ini. Baik. Tidak mau bekerja sama? Pukuli Chen Beibei sampai dia tidak bisa bernapas. Kapan kami berhenti? Dimengerti. Hentikan, cukup, hentikan ini. Tolong hentikan. Chen Ruan, kau gila. Berhenti menyakitinya. Berikan saja apa yang dia mau. Jika ini berlanjut, Beibei akan mati. Hentikan tembakan. Aku akan berikan guci abunya. Ketua Chen sungguh ayah yang hebat, tapi kau hanya menyayangi satu anak perempuan. Akhiri kegilaan ini. Aku menuntut. Kau sendiri yang mengambil barang-barang ibuku. Lepaskan dia. Ibu, aku di sini untuk membawamu pulang. Mereka membuatmu menderita. Aku akan membuat mereka membayar untuk setiap hal. Ayo pergi. Chen Ruan. Jangan lupa, kau masih seorang Chen. Jika keluarga Chen jatuh, kau akan jatuh bersama kami. Kau terbalik, Direktur Chen. Keselamatanmu bergantung pada niat baikku. Bergerak. Selamat datang kembali, Nona. Selamat Nyonya, selamat datang kembali dengan kemenangan. Gimana tadi, sudah enakan? Lucie, terima kasih. Nenek. Nenek ada apa sampai ke sini? Siapa itu? Dia rekan kerjaku. Dia harus pergi sekarang. Makasih untuk hari ini. Sayang. Nenek. Aku perlu ngomong sesuatu. Tolong dengerin aku dulu. Kamu janji menghindari skandal. Kenapa malah makin parah? Sekarang malah ada gosip juga. Nenek. Ini penting banget. Aku harus kasih tahu. Lihat. Ini abu ibumu. Gimana? Kamu bisa ambil lagi? Ambil sendiri.
Oma, selama bertahun-tahun ini, aku selalu menahan diri. Tapi Chen Mengsu dan gengnya mereka tidak akan membiarkanku begitu saja. Oma, sifat lemah lembut hanya akan mengundang penindasan. Kalau takdir menginginkanku bangkit, maka aku akan bangkit, agar mereka tidak bisa mengendalikanku lagi. Ruan, kamu sangat mirip dengan ibumu. Tapi kalian berdua sangat berbeda. Kamu tidak akan penurut. Oma mendukungmu. Kalau kita memang ditakdirkan untuk bersinar, mari kita bersinar. Oma, kamu adalah oma terhebat di dunia. Ruan, Ya, kalau nanti kamu menemukan seseorang, jangan seperti ibumu. Kamu harus cari orang yang mencintaimu lebih dari kamu mencintainya. tapi aku tidak bisa mencintai siapapun. Apa katamu? Tidak ada, Oma. Aku bilang aku lapar, aku ingin pai buatan omaku. Baiklah, anak rakus, Oma akan buatkan untukmu. Oma, aku tidak bisa mencintai siapapun karena aku sakit. Halo, sayang. Kamu sudah sampai rumah? Belum. Sudah larut sekali. Kamu belum berangkat, kan? Kamu masih di sini? Cuma khawatir kamu nggak bisa tidur, sayang. Aku siaga. Kamu gila. Kamu belum pulih sepenuhnya. Mau masuk rumah sakit lagi? Aku nggak pernah berniat untuk tinggal di rumah sakit manapun. Aku ingin tinggal di hatimu. Oke, sayang. Maaf, Lucie. Hatiku bukan tempat untuk siapapun tinggal. Cenderuan cari masalah? Tanpa alas kaki di luar? Serius? Apa kabar? Kamu kedinginan? Sekarang kan musim panas. Di musim panas pun tetap bisa kedinginan. Lagi pula kamu sedang haid. Di rumah saja sudah tidak pakai alas kaki, di luar pun juga. Aku tidak menyadarinya. Sama sekali tidak sadar. Bagaimana mungkin aku tidak sadar kalau aku tidak pakai sepatu? Kenapa aku sampai tergesa-gesa mencari Lucie? Sayang, kamu buru-buru turun tangga sampai tidak pakai sepatu. Karena aku. Apa kamu mulai merasa sedikit sayang padaku? Lucie, aku tidak akan menyukaimu. Sebenarnya, aku tidak bisa mencintai siapapun. Jujur saja, aku tidak sehat secara mental. Aku punya gangguan defisit emosional. Ini tidak bisa disembuhkan. Aku tidak bisa merasakan cinta kepada siapapun. Lucie, apa yang kamu inginkan? Aku tidak akan pernah bisa memberimu itu. Tidak bisa mencintai siapapun. Itu sempurna. Itu menghemat banyak masalah untukku. Dengan kecantikan sepertimu, bagaimana jika kamu jatuh cinta pada orang lain? Siapa yang akan menghiburku nanti? Jangan khawatir, jika kamu tidak bisa mencintaiku, baiklah. Aku hanya akan membiarkanmu bermain denganku lebih lama. Bermain seumur hidup. Adik, kamu sangat intens.
Seberapa intens? Bukankah kamu yang paling tahu? Sudah larut, biarkan aku mengantarmu pulang. Ayo pergi. Sayang. Bukankah kita terlihat seperti kita sedang berselingkuh? Aku peringatkan kau. Tenangkan diri. Kalau dia tahu, kita berdua celaka. Kalau kau coba-coba macam-macam, akan kulempar kau keluar dari jendela. Baiklah. Nyaman sekali, Kak. Pijat lagi. Lucie. Cukup. Sayang, kamu pasti lelah. Ayo kita tidur. Tak kusangka anak nakal ini bisa bersikap serius. Lucie. Sebelum matahari terbit, kau harus pergi dari rumahku. Jangan berani-berani tinggal di sini. Mengerti, terserah kamu, sayang. Lucie, andai kau selalu nurut padaku seperti ini. Kenapa kamu memanggilku ke sini? Aku ingin membahas kerja sama bisnis. Bekerja sama denganmu? Hah, Chen Beibei, kamu saat ini adalah orang buangan yang dibenci semua orang. Apa yang bisa kamu tawarkan padaku? Tapi Tuan Muda Lu, apakah kamu lebih baik? Sepengetahuanku, Tuan Tua Lu sudah mempertimbangkan untuk membiarkan bajingan Lucie itu mewarisi kekayaan keluarga. Tanpa keluarga Lu, apa nilaimu? Kakekku hanya bingung sementara. Kekeliruan sesaat masih bisa dimaafkan. Yang mengkhawatirkan adalah kalau itu menjadi permanen. Tapi Tuan Muda Lu, jangan khawatir. Aku punya cara untuk membuatmu mewarisi aset keluarga Lu. Apa rencananya? Bunuh Chen Ruan. Lu Cie hanya kembali ke keluarga Lu karena Chen Ruan. Tanpa dia tidak akan bersaing denganmu untuk warisan itu. Nek, aku mau beli kebutuhan dapur. Chen Beibei. Dengan kemampuanmu, berani-beraninya kau coba bunuh aku? Chen Ruan, jangan sok jago. Kau hancurkan hidupku. Kau takkan luput dari ini. Kau seperti ayam lemas dan berani-beraninya coba membunuh. Layakkah kau? Chen Ruan, kau pikir hanya aku yang ingin kau mati? Sayang, sulit sekali membunuhmu. Akan kubunuh kau. Kau. Chen Ruan, mati. Cie, gimana kabarnya dengan Nona Chen? Aku lagi ngejar dia. Dasar nakal, kamu harus lebih giat. Harta keluarga lu akan jadi milikmu suatu hari nanti. Nggak bakal bisa tanpa seorang nyonya. Kamu beneran mau kasih keluarga lu ke aku? Keluarga lu yang mampu akan naik. Kamu lebih kuat daripada Qi Feng. Keluarga lu harusnya jadi milikmu. Lagi pula, kamu pikir aku nggak tahu. Sekarang yang berkembang pesat, perusahaan Citian, itu urusanmu. Keluarga lu, aku cuma bisa percaya kamu untuk keluarga lu. Halo, apakah ini Lucie? Silakan datang ke kantor polisi. Ada sesuatu yang terjadi sama Chen Ruan. Hei. Halo, Chen Ruan di mana? Dia di mana? Ikut sama saya.
Dia di dalam. Ruan. Ruan, ada apa? Ruan, ada apa? Dia tertidur. Tertidur. Dia melawan 2 orang sekaligus. Kelelahan sampai pingsan. Pak Polisi, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Chen Beibei dan Lu Qifeng mencoba menyerang dengan pisau. Chen Ruan melawan mereka berdua. Chen Beibei untungnya hanya mengalami luka ringan. Lu Qifeng mungkin akan menghabiskan hidupnya di Thailand mulai sekarang. Mereka di mana? Di sana. Lucie, Kau mau apa kau? Lucia, kau gila. Berani memukulku. Aku akan membuatmu membayar. Penakut sekali. Masalah, Lucie sedang memukuli Chen Beibei dan mereka setengah mati. Pak? Ruan, kamu bikin aku kaget setengah mati. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tapi kamu. Aku tahu apa yang aku lakukan. Ruan dan kakaknya terluka. Mari kita pilih yang non-alkohol. Bersulang dengan minuman saja untuk merayakan Ruan yang terbebas dari semua masalah dan kekhawatiran. Bersulang. Ruan, kamu tahu nggak kakaknya menyewa pengacara top? Chen Beibei dan Lu Qifeng dinyatakan bersalah atas penganiayaan dengan sengaja dan dihukum penjara 30 tahun. Tapi yang paling seru adalah Citian Konglomerat mengambil alih semua bisnis keluarga Chen. Sekarang, Chen Mengsu dan kekasihnya sudah benar-benar bangkrut. Ibu, akhirnya jiwamu di surga. Akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Aku akan ikut ke pemakaman untuk beritahu berita ini pada tante. Stop obrolan sedih ini. Ayo kita minum lagi. Bersulang. Aku perlu ke kamar kecil. Ruan, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Kamu mau bertemu aku, ada apa? Ruan, apa kamu punya perasaan pada Tuan Lu? Kenapa? Kamu tanya aku soal itu? 3 tahun lalu, saat Tuan Lu sedang di luar negeri, dia jatuh cinta pada seorang wanita. Wanita itu meninggalkannya dan menghilang. Setelah itu, dia jadi hancur selama 3 tahun. Hidup seperti mayat hidup setiap hari. Sampai dia bertemu kamu. Saat itulah dia hidup kembali. Ruan, Tuan Lu itu seperti kakak kandungku. Aku nggak tega lihat dia jatuh dalam keputusasaan lagi. Jadi, kalau kamu nggak membalas perasaannya, tolong beritahu dia dengan jelas secepatnya. Sebenarnya, wanita yang kamu sebutkan itu aku.
Nggak heran, Tuan Lu nempel terus sama kamu kayak beruang lihat madu. Nggak mau lepas sedetik pun. Kalau begitu biar aku bagi satu rahasia lagi. Nona Ruan, Tuan Muda Lu mungkin terlihat santai dan tidak bertanggung jawab. Tapi sebenarnya, hidupnya lebih sulit daripada siapapun. Ulang tahunnya bertepatan dengan hari peringatan kematian ibunya. Dia selalu percaya dirinya terkutuk. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ibunya. Dan selama tumbuh besar, siapa yang membesarkannya? Di panti asuhan, ayah kandungnya tidak pernah mengakuinya. Dia menanggung cemoohan sepanjang hidupnya, bertahan hidup dengan mengumpulkan rongsokan. Ketika Patriark Lu akhirnya menemukannya, dia hampir dewasa. Kehidupan pemulung itu. Nona Ruan, Anda adalah orang pertama yang pernah dicintai Tuan Muda. Mungkin Anda adalah kelahirannya kembali. Hei, Nak. Adik laki-laki, bagaimana kalau malam ini naik mobil bersamaku? Mau pegang pinggangku? Pinggang rampingku ini kalau aku mengambilnya, akan jadi milikku. Kamu bisa pegang terus semalaman. Dia punya masa kecil yang sulit. Untuk sekarang, biarkan dia bersenang-senang sedikit. Enak? Luar biasa. Ada apa, sayang? Mau coba sensasi adrenalin yang seru? Lucie, lihat jalan yang kita lewati ini. Berbahaya, gelap dan menakutkan. Mudah kecelakaan. Tapi kalau kamu melewatinya, kamu jadi pemenang. Hidup adalah perjalanan untuk meraih bintang. Kalau kamu meraih bintang itu, lalu semua jalan yang gelap dan berliku menjadi batu loncatan. Untuk masa depanmu yang cerah, perjalanan penting. Sayang, kamu dengar suara aneh? Tapi nggak apa-apa. Bahkan kalau ada suara aneh, versi kamu malam ini tetap aku suka. Tapi sayang, ada banyak sekali bintang. Tapi tak satu pun yang kusuka. Satu-satunya bintang yang pernah menarik perhatianku adalah kamu. Bro, satu pertemuan bukanlah tujuan hidup. 3 tahun lalu, kita cuma orang asing yang berpapasan, saling menolong. Jangan salah mengartikan ini sebagai keyakinan seumur hidup. Jalan ini salah. Bukan kebetulan. Tahu kenapa aku suka naik motor? 7 tahun lalu, aku ditabrak waktu ngejar roti yang jatuh sama cewek biker keren itu. Kamu sakit, biar aku lihat. Rumah sakit, sekarang. Hei, tunggu, jangan lari. Kamu berdarah. Nggak ada tisu. Kotor. Itu darah, perlu diobati. Terburuknya apa? Mati, terus kenapa?
Kamu nggak akan mati. Aku akan selamatkan kamu. Pertemuan pertama kita. Jadi, pria yang kutabrak waktu itu adalah kamu. Kamu kejam, sayang. Selama ini kamu tak pernah mengingatku. Sedangkan 3 tahun lalu, itu adalah pertemuan kedua kita. Chen Ruan, aku telah menyimpanmu di hatiku selama 7 tahun yang panjang. Apa yang kamu anggap sebagai kebetulan, sebenarnya adalah rencanaku yang disengaja. Lucie, Chen Ruan, tidak pernah ada kecelakaan apapun di antara kita, juga bukan kebetulan apapun. Ini aku yang berusaha meraih bintang untukmu. Kamu menyukai motor, maka aku berlatih tanpa henti. Kamu mengagumi dunia hiburan, maka aku membangun konglomerat Citian. Chen Ruan, aku punya banyak kekurangan. Aku takut kamu akan membenciku. Maka aku terus maju, memanjat lebih tinggi. Berharap suatu hari, aku akan menjadi layak untuk berdiri di sampingmu. tapi, Lucie, aku tidak bisa memberimu apa yang kau butuhkan. Sejak aku melihat bagaimana ibu mencintai ayah sepenuhnya dan mengorbankan segalanya, namun yang didapatnya hanyalah pengkhianatan. Sejak hari itu, aku menjadi tidak mampu untuk mencintai siapapun. Maafkan aku. Maafkan aku. Sayang, ya apa? Jika aku tak bisa menjadi bintangmu, jadilah putriku saja. Putriku selamanya. Ruan, aku sungguh sangat menyukaimu. Ruan sudah tidur. Siapa itu? Belum juga. Keluar sebentar. Oma perlu bicara denganmu. Oke. Oma, sudah larut sekali. Ada perlu apa, Oma? Ayo ke ruang tamu. Oma mau tanya sesuatu. Dan yang bersembunyi di bawah selimut itu, keluarlah juga. Ruan, apakah ini pemuda yang sama yang kamu sembunyikan waktu itu? Kamu tidak tahu diri, bahwa ketemu Oma saja tidak. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Oma, kenapa Oma membelanya bukan aku? Kemarilah. Nak, jangan cuma berdiri di sana. Ya sudah, kalian berdua saja yang ngobrol. Aku mau mandi dulu. Nak, Ruan, selama bertahun-tahun ini hidupnya tidak mudah. Dia sebenarnya jiwa yang lembut. Untuk melindungi Oma dan dirinya sendiri, dia sudah menahan banyak hal. Nak, Oma tahu ini tidak adil untuk memintamu seperti ini. Tapi bisakah kamu dengan tulus hati lebih menyayanginya? Oma seharusnya minta Ruan untuk lebih menyayangi aku. Lagi pula, aku sudah lama memutuskan hanya akan menikahinya. Kamu? Nenek, kalau nenek tidak percaya, saya bisa buatkan surat jaminan.
Nenek, tolong simpan baik-baik ini. Ini janji tertulis saya. Kalau saya sampai gagal melindungi Ruan, nyawa saya yang jadi taruhannya. Kenapa kamu tidak memperkenalkan dirimu dengan baik padaku? Iya. Halo Nenek, nama saya Lucie. Saya berumur 22 tahun. Saya adalah CEO Citian Group, pemilik AS Club, dan calon penerus Lu Group. Saya suka bermain piano, naik motor, dan memasak. Tapi semua itu tidak penting. Yang paling penting adalah saya benar-benar mencintai Ruan dengan sepenuh hati. Sudah sejauh mana hubungan kalian berkembang? Kami sudah melakukan semuanya 3 tahun lalu. Kalian sudah pacaran selama 3 tahun? Belum, kami belum mendefinisikan hubungan kami secara resmi. Belum resmi bersama. Dan kau? Nenek, 3 tahun lalu, waktu itu, Lu masih sangat muda. Kau memanfaatkannya dan tidak pernah memberinya komitmen. Nenek, Sudah dengan alasan-alasannya. Malam ini kalian berdua harus membicarakan pernikahan. Hah? Aku tidak bisa mendengar apa-apa. Nenek, tidak bisa mendengar apapun. dalam waktu sesingkat ini, kau menyihir nenek. Aku tidak punya kekuatan seperti itu. Sedang apa kau? Jadi baik sekarang, pinggangmu.